Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kemarin ada satu hikmah yang terlewat. Kita coba baca terlebih dahulu. Mata tawafa matlabun anta tolibuhu birobika walataya saromatlabun anta tolibuhu binafsika. Tidak akan berhenti atau tidak akan macet suatu permintaan semata-mata engkau minta, engkau sadarkan kepada karunia atau kekuasaan Tuhanmu. Walataya saro, dan tidak akan mudah tercapai permintaan matlabun anta tolibuhu binafsika, yang kau sandarkan kepada kekuatan dan daya upaya serta kepandaian dirimu sendiri. Jadi hikmahnya, kita jangan merasa bahwa ikhtiar kita itu bisa mempermudah suatu urusan. Tidak, belum tentu begitu ya. Bahkan di sini bukan belum tentu, tidak akan gitu. Tidak akan lebih mudah kalau kita sandarkan pada urusan kita sendiri, dan tidak akan mogok gitu, tidak akan makin sulit kalau misalnya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah makna tawakal yang sepenuhnya, kita sandarkan kepada Allah tanpa merasa bahwa ikhtiar kita itu bisa memudahkan urusan kita. Itu untuk hikmah yang ke-33. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Teman-teman sekalian, rekan-rekan taklim ilmiah dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa bertemu lagi di channel Taklim Ilmiah, dan kita masih akan melanjutkan pembelajaran kitab Al-Hikam, yang sekarang kita akan membacakan hikmah yang ke-38 insyaallah. Yunfik zu sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu sa'iruna ilaihi. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama memohon pertolongan Allah, memohon izin supaya kita bisa dimudahkan mempelajarinya. Karena jujur, dengan keterbatasan yang saya miliki kekhawatiran takutnya ada salah penerjemahan gitu. Ada salah akhlak, ada salah etika, ada salah adab ketika membaca pembelajaran ini. Namun semata-mata tujuan saya adalah untuk mengajarkan, setidaknya atuh gitu ya, kalau bahasa Sunda ya peperihen gitu. Daripada kita nggak belajar sama sekali, mudah-mudahan kita minimal bisa membacanya dan memahami apa yang dimaksudkan oleh Syekh Ibnu Athaillah. Meskipun mungkin kita belum bisa nih belajar langsung kitab ini, karena biasanya kitab ini dibahasnya itu di pondok-pondok, di pesantren-pesantren yang besar ya, atau ada juga sih pengajian-pengajian. Namun saya lihat memang cukup panjang gitu, dan insya Allah kita akan coba mulai untuk memahami dari para asatidz. Dan banyak sekali kiai-kiai pondok ataupun juga Kiai Haji Abdul Gimnasiar yang sudah menjelaskan tentang Kitabul Hikam ini, tanpa berniat mendahului para beliau, tanpa menganggap bahwa saya memiliki kesetaraan apalagi lebih. Saya akan mencoba memahami ini, kita belajar bersama di channel ini, termasuk pada yang hikmah ini. Liumfik, hendaknya membelanjakan, menafkahkan zu saatin, menurut kekayaannya, min saatihi, dari kekayaannya gitu. Jadi sebaiknya orang kaya, hendaknya orang kaya itu membelanjakan menurut kekayaannya. Al-wasiluna ilaih, ini adalah orang-orang yang telah sampai kepada Allah, yang bisa membelanjakan menurut kekayaannya. Wa man qudira alaihi, dan orang yang terbatas qudira di sini itu rizquhu, terbatas untuknya rizkinya, asa iruna ilaih, maka ini adalah orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Jadi di sini bagian pertama menjelaskan orang-orang yang telah sampai, dan yang kedua adalah orang-orang yang berjalan gitu ya. Orang yang masih berjalan itu terbatas rezekinya, dan orang yang telah sampai itu kaya, sehingga mereka bisa membelanjakan menurut kekayaannya. Maksudnya apa? Di sini orang yang telah sampai kepada Allah karena mereka telah terlepas dari kurungan melihat kepada sesuatu selain Allah, ke alam tauhid, maka luaslah pandangan mereka, sehingga mereka berbuat di alam mereka lebih leluasa gitu ya.
Jadi orang yang sudah sampai kepada Allah itu senantiasa merasa kaya gitu, sehingga mereka membelanjakan menurut kekayaannya gitu, nggak ada ngerasa kurang gitu kalau udah sampai kepada Allah. Sedangkan orang yang masih merangkak-rangkak ilmunya di dalam ilmu dan paham yang terbatas, maka mereka ini pun mengeluarkan sekadarnya gitu, karena mereka selalu merasa miskin gitu dalam menafkahkan rezekinya, dalam berinfak gitu, selalu merasa kurang. Maka mereka itu adalah ciri orang yang masih merangkak, masih belajar. Namun orang yang sudah sampai gitu ya rezekinya gitu, kekayaannya itu ya dibelanjakan menurut kekayaannya. Wallahu alam. Kita sekarang lanjut ke hikmah yang ke-39. Ihtadar rohiluna ilaihi bi anwarit tawajuh. Orang-orang yang soleh yang menuju kepada Allah, ar-rohiluna di sini orang-orang yang menuju kepada Allah, ihtada telah mendapatkan hidayah untuk takarub kepada Allah bi anwari tawajuh, dengan nur atau cahaya ibadah yang merupakan amalan gitu ya, untuk takarub atau mendekat kepada Allah. Jadi orang-orang yang ar-rohiluna yang telah mendapatkan hidayah, maka mereka itu akan uh, orang-orang yang soleh ini akan mendapatkan hidayah dengan cahaya ibadah, yang mana ibadah ini menjadi amalan-amalan untuk takarub mendekat kepada Allah. Wawasiluna, sedangkan orang-orang yang telah sampai, lahum anwarul muwajahah, mereka tertarik oleh nur yang langsung dari Allah, bukan sebagai hasil ibadah, tetapi semata-mata karunia rahmat Allah. Fal awaluna lil anwari wa haula il anwaru lahum, maka orang-orang soleh menuju ke alam nur, sedangkan yang telah sampai berkecimpungan di dalam nur. Li'annahum lillahi la syai'un dunahu, sebab orang yang telah sampai itu telah bersih dari segala sesuatu selain Allah. Kulillahu summadzarhum fi khawdihim yal'abun, sebagaimana firman Allah, kulillahu summadzarhum fi haudihim yal'abun, katakanlah Allah, kemudian biarkan yang lain-lain di dalam kesibukan mereka berkecimpung dan bermain-main. Masya Allah. eh, saya yang mungkin alam pikir saya udah terlalu terkontaminasi dan takut gitu ya memahami kitab Al-Hikam ini, yang makin kesini makin dalam. Saya takut menerjemahkannya terlalu gegabah gitu ya, terlalu berbahaya, sehingga takutnya malah membangun kesalahpahaman. Namun di sini yang dapat saya pahami adalah dua orang gitu ya. Kalau orang-orang yang soleh yang masih menuju kepada Allah, mereka itu akan mendapatkan hidayahnya itu dengan beribadah gitu ya, dengan cahaya ibadah baru mereka akan mendapatkan hidayah. Tapi itu ternyata bagus bagus, tapi itu masih di jalan, masih di perjalanan menuju Allah. Sedangkan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah itu tidak menggantungkan pada ibadah gitu, karena mereka itu sudah uh, karunia dari rahmat Allah, sudah mendapat karunia dari rahmat Allah, dan sudah tertarik oleh cahaya yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat tadi misalnya ketika saya mengajar pagi hari, saya tiba-tiba mendapatkan semacam uh, saya mungkin mohon izin menyebutnya semacam petunjuk gitu ya. Kalau ilham kan untuk orang soleh, namun orang seperti saya yang mungkin petunjuk dari Allah, bahwa misalnya di surat Al-Bayyinah diterangkan bahwa uh, cukup pegangan itu Al-Bayyinah itu adalah Rasulun minallahi yatlu kutubam mutahharoh, Rasulullah dan kitabullah gitu. Di situ meskipun dalam satu kalimat yang saya maknai adalah sunnahnya dan juga Al-Quran, itu adalah dua pegangan, yaitu Al-Bayyinah, yang kalau misalnya kita ingin memahami Al-Quran, memahami Islam dengan baik, memegang Islam dengan kuat, dan juga bisa mengajak orang lain, ya dua itu aja. Silahkan kalau kamu ingin mempelajari Al-Quran, orang-orang musyrik, orang-orang kafir ingin mempelajari Islam, pelajarilah Al-Quran dan Sunnah.
karena di nabi itu udah nggak ada cacatnya. Di situ terbangun seluruh kesempurnaan, baik dari spiritual, emosional, ekonomi, semuanya itu sungguh contoh dari Nabi Muhammad itu benar-benar menunjukkan manusia yang paling utama di antara seluruh seluruh manusia gitu ya. Sayyidun Nas gitu, manusia terbaik. Eh, dan apa dan Al-Qur'an pastinya gitu. Karena di sana memang jadi rujukan kita. Bahkan ketika kita membacakan bagaimana kesabaran Nabi ketika putri-putrinya diceraikan oleh anak-anaknya Abu Lahab lalu meninggal gitu, sehingga Nabi Rasulullah SAW ini menangis di liang lahatnya Sayyidah Umi Kulsum gitu. Di sana kita terbangun rasa emosional bagaimana seorang ayah yang bahkan ketika anaknya pun meninggal itu dari 7 orang nabi, dari 7 orang anak-anak nabi itu 6 orang meninggal ketika Nabi Muhammad masih hidup. Itu kesabaran seorang ayah yang sangat luar biasa menurut saya gitu, sebagai seorang ayah juga yang memiliki anak juga. Dan tapi Nabi tetap percaya sama Allah. Udah bukan level percaya lagi gitu, Nabi itu udah sangat iman, tetap mencintai Allah, sampai ya ibaratnya nggak ngeluh gitu sama Allah, nggak pernah marah, depresi, menyalahkan Allah, nggak pernah. Nabi itu selalu mencintai Allah. Di sana terbangun bagaimana cinta seorang Rasul terhadap penciptanya. Nah kita yang diuji gitu dengan berbagai macam permasalahan sekarang kok sebegitu rapuh gitu. Kadang baru diuji ekonomi sulit gitu, padahal keluarga sehat udah kayak Allah kok gini banget sama saya gitu. Baru dikasih kerjaan yang berat padahal rezekinya lancar, kita udah mulai kayak Allah kok gitu sih sama kita gitu. Sehingga kita udah ngaji jarang gitu ya, belajar jarang, sholat udah mulai bahkan ada yang nggak sholat, meninggalkan sholat hanya karena Allah kok gini sih, Allah kok gitu sih gitu. Ada yang kadang membenarkan itu dengan misalnya, kemana Allah ketika ketika misalnya ada orang lain yang sengsara dalam hidupnya gitu. Wallahu a'lam gitu. Itu kan urusan Allah. Kita jangan jangan merasa seperti Tuhan gitu. Kita tuh levelnya beda. Allah itu e, cara Allah memandang kita itu tidak akan sama dengan bagaimana kita memandang Allah gitu. Karena kita sangat terbatas. Wallahu a'lam, maksud saya di situ. Jadi keimanan seorang nabi yang sangat diuji, sangat kuat, sebaiknya itu menjadi rujukan kita untuk senantiasa kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti di sini uh, uh, apa? Nah, itu kan hidayah tadi itu, maksud saya hidayah tadi itu datang ketika saya mengajar gitu, sehingga saya ngerasa kayaknya emang perlu deh ngajar itu, sehingga kita itu uh, sehingga kita itu mendapatkan apa ibaratnya, uh, sehingga kita itu bisa mendapatkan apa uh, dapat petunjuk itu setelah mengaji gitu. Padahal kan ada juga level di atas itu gitu, yang ngaji nggak ngaji baratnya dia itu tetap tetap ada dalam nur dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu saja ini bukan alasan kita kalau gitu buat apa kita ngaji, enggak gitu, tapi intinya kita itu jangan mengandalkan ibadahnya kita gitu, karena ibadahnya kita itu ya segitu. Allah itu tidak akan menilai seseorang berdasarkan ibadahnya gitu ya memang, tapi jangan menjadi alasan kita itu malas beribadah gitu. Namun dan yang paling penting itu kita jangan jangan merasa sombong dengan eh, jangan merasa sombong eh, dengan amal ibadahnya kita. Jangan terlalu tergantung sama amal ibadahnya kita, dan jangan berputus asa kalau misalnya kita masih memiliki dosa gitu. Tetap kita bersujudan kepada Allah begitu.
Keadaan mereka itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulillah," katakanlah Allah, "summa dzarhum fi haudihim yal'abun." Kemudian biarkan yang lain-lain di dalam kesibukan mereka berkecimpung bermain-main. Hakikat tauhid itu bila telah tidak melihat pengaruh-pengaruh sesuatu selain Allah, dan inilah yang bernama hakul yakin, dan melihat merasa adanya pengaruh dari suatu selain Allah, itu hanya permainan belaka dan itu bersifat penipuan atau munafik. Katakanlah Allah, yakni jangan menganggap atau melihat ada sesuatu selain Allah yang dapat kau harap, kau takuti atau berkuasa, sebab semua harapan kepada sesuatu selain Allah bersifat syirik, terang atau samar, besar atau kecil. Dalam pengertian syirik hampir tiada berbeda. Jadi katakanlah Allah, jangan menganggap atau melihat ada sesuatu selain Allah yang dapat kau harapkan. Jangan berharap pada amalmu, jangan berharap pada ikhtiarmu gitu ya. Jangan. Saya baru ingat gitu, kadang saya juga suka bicara kayak aku kan udah menafkahi keluarga gitu ya. Eh, itu tuh merasa gede banget gitu amal itu gitu, berjuang untuk keluarga gitu, padahal nggak ada amal gede dan kecil jika dibandingkan dengan kasih sayang Allah gitu. Itu pasti lebih gede lagi kasih sayang Allah, itu kayak bumi berbanding dengan kita gitu, dengan kita ya, yang nggak beda level gitu. Jadi jangan ngerasa bahwa perbuatan kita untuk keluarga gitu itu tuh ngerasa bikin kita tuh Allah sayang nih sama kita nih sebagai seorang ayah gitu, karena kita udah berjuang untuk keluarga. Wah, saya udah 8 jam ini ibadahnya gitu ya, berangkat pagi pulang malam, dimarahin dimarahin gitu ya, atau lelah berpikir, lelah badan gitu, sehingga kita ngerasa bahwa wah saya udah berjasa banget nih sama keluarga gitu ya, udah soleh banget nih kayaknya. Masa sih Allah gak ngampuni? Jangan gitu. Jangan merasa bahwa amal ibadah kita itu memiliki upaya gitu, karena tidak ada daya, tiada upaya selain hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menganggap atau melihat ada sesuatu selain Allah yang dapat kau harapkan, yang bisa kau takuti. Jangan takut, bahkan misalnya kita berdosa takut gitu Allah mengampuni kita, tapi bukan jadi alasan bahwa oh kalau gitu berarti ya saya berdosa aja udah ya, karena kan dosa saya nggak ada apa-apa dibandingkan kasih sayang Allah. Ya nggak kayak gitu juga prinsipnya. Tapi kita jangan sampai misalnya udah memiliki dosa itu kehilangan harapan kepada Allah. Tentu masih berharap, tapi karena kita ya jangan takut karena dosanya, tapi takut karena Allahnya juga gitu. Jangan, nggak ada yang berkuasa selain Allah, sebab semua harapan kepada sesuatu selain Allah berarti syirik, terang atau samar, besar atau kecil. Itu adalah pengertian syirik hampir tidak berbeda. Syirik besar, syirik kecil, itu tetaplah syirik. Itu demikian hikmah yang ke-39. Udah dua hikmah ya. Jadi hikmah yang ke-38 tadi, sebaiknya kita itu berusaha untuk merasa selalu kaya gitu ya. Berinfak, memberi gitu, membelanjakan sesuatu, memberikan nafkah itu sesuai dengan kekayaannya. Jangan ngerasa aduh kurang gitu ya. Karena kalau misalnya kita pengen sampai kepada level orang-orang yang telah sampai kepada Allah, dan level yang telah sampai kepada Allah juga orang-orang yang eh, mereka itu tidak menggantungkan pada selain Allah. Mereka hanya sudah merasa cukup dengan Allah. Allah alam. Baik, yang terakhir di pertemuan kali ini kita coba baca hikmah yang ke-40. Tasyawufuka ila ma batona fika minal uyubi khairum min tasyawufika ila ma hujiba angka minal guyub. Usahamu, tasyawufuka, usahamu, ila ma batona fika, untuk mengetahui ciri-ciri yang masih ada di dalam dirimu, minal uyubi, khairun, itu lebih baik, min tasyawufika, dari usahamu, ila ma hujiba angka minal guyub, untuk terbukanya bagimu tirai goib. Kata orang arif, jadilah hamba Allah yang selalu ingin mencapai istiqomah, dan jangan menjadi hamba yang menuntut keramat. Jadi berusahalah untuk mengetahui ciri-ciri
yang masih ada di dalam dirimu. Itu lebih baik dari usahamu untuk membuka tirai gaib gitu ya. Jadi ada istilah satu istiqomah lebih baik dari 1000 karomah gitu ya. Hamba Allah yang selalu ingin mencapai istiqomah, dan jangan menjadi hamba yang menuntut keramah, keramat atau karomah. Istiqomah berarti menunaikan kewajiban, sedang karomah berarti menuntut kedudukan. Jangan menuntut kedudukan kepada Allah. Teruslah menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Karomah atau kedudukan yang diberikan Allah kepada seorang wali itu sebagai hasil dari istiqomah. Istiqomah berarti tetap dalam ubudiyah, tidak berubah iman kepercayaannya kepada Allah, ketuhanan ketuhanan Allah, kekuasaan Allah, dan kebijaksanaan Allah, baik dalam sehat ataupun sakit, senang ataupun susah, suka atau duka, kaya atau miskin. Kita tetap beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat talim, demikian penjelasan pada kajian hari ini. Mohon maaf jika ada salahnya. Jadi ingat yang terakhir tadi saya ingin memperkuat, berfokuslah pada istiqomah melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah kita kepada Allah, dan jangan berburu karomah. Itu lebih baik daripada kita berburu karomah. Istiqomahan pada satu hal lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi jangan berburu kedudukan gitu ya, kita istiqomah aja tugas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.